Semalam tuh. Jelas. Iya, gue pengen hitung-hitung total tiket pesawat, gue dibanding nanti lo dapat hadiah, untung apa enggak? Jadi hitung-hitungannya di sini nih. Jadi lo kita nih Di sini banget. ini tuh teman-teman media nih medianya Sabar Reza. Kita mah open aja. Ujung-ujung itu kita butuh crowdfunding. Enggak. Maksudnya ini kan kita pengen lebih intimate, pengen tahu cerita dong. Maksudnya gue selama ini juga tahu kayak The Daddies kan juga mereka ngurus juga hotel waktu itu yang ada cerita mereka bawa koper juga, dan sekarang kan kalian udah di manajemen kita, jadi gue lebih enak buat bertanya juga gitu loh. Di apart gitu, terus banyak makanan segala tuh gimana Boy? Iya, jadi pertimbangannya kenapa kita milih di apart sama di atau kenapa nggak di hotel, karena satu di hotel tuh budgetnya nggak masuk, dan yang kedua tuh space-nya terlalu kecil. Terus untuk kita berdua, untuk gimana nih biar asupan biar nyaman, asupan nutrisinya tetap terjaga. Jadi mau nggak mau kita harus masak gitu. Soalnya kalau di Eropa itu dia buka restonya itu kan jam 12 sampai jam 2, udah itu dia close, buka lagi jam 6 sampai jam 11 malam. Jadi kan di jeda itu kan kita tentu harus bisa persiapin makanan, takutnya ada waktu main di jam tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus masak sendiri. Dan kalau di hotel buat masak kan peraturannya nggak boleh, jadi kita harus cari apartemen biar kita bisa masak. Di Perancis juga kayak Pak Desra kan kalau di All England aktif banget tuh. Ya. Kalau KBRI di Perancis oke juga, nyamperin juga atau ketemu atau KBRI di Perancis ketemu di hari terakhir aja. Oh, pas final. Pas final. Kalau nggak final? Kalau nggak final nggak ketemu. Ya kan orang kesibukan. Mungkin sih. Ya emang yang diurusin cuma bulu tangkis. Dan mungkin kondisinya yang KBRI jauh juga kan, yang satu di Paris. Kan itu di Paris gitu loh. Tapi akhirnya datang di hari terakhir datang dengan beberapa supporter dari KBRI juga yang memberi support ya. Memberi support. Terus kalau teman-teman di Pelatnas sendiri, mereka hotelnya jauh dari kalian? Enggak, kebetulan dekat. Kebetulan nggak terlalu jauh dari yang apart yang ini. Kalau yang di Orleans itu ya. Dan saling support juga kan? Betul. Banyak sebenarnya. Maksudnya kalian disupport apa dikasihanin sih, kayak lu nggak ada pelatih, nggak ada visi, nggak ada siapa-siapa, kasihan banget lu berdua gitu. Kalau saya sendiri lumayan disupport karena dari segi fisioterapi banyak bantu juga, karena kemarin kan bahunya ada terkendala sakit gitu. Mereka bantu buat terapi, bantu buat kendorin, bantu buat tappingin. Jadi sangat bersyukur sih, karena hubungan kita berdua juga sama Pelatnas ya tetap baik gitu, baik. Jadi bisa capai prestasi ini juga salah satunya, kalau nggak direkovery dengan yang tim Pelatnas kemarin mungkin nggak akan sejauh ini sih. Berarti di Prancis lo sampai ke final ya? Sampai ke final. Itu secara taktikal sekarang Le, dan juga lo berdua itu kan akhirnya lawan Malaysia yang satu kidal, dua-duanya kidal ya? Kidal. Itu akhirnya mereka lo kalahin di Swiss kan. Sekarang gue ngikutin banget kan. Tiap malam nonton langganan Sport TV. Jadi langganan jadi anak buah apa? Ya bukan anak buah. Gua anak buahnya lo kemana sih? Mereka kan ininya, pelakunya ya kan. Peran coach yang gak hadir itu tetap ada gak sih di kalian? Karena netizen banyak tuh. Ini kasihan banget gak ada coachnya gitu. Giliran ada yang tahu, ini coachnya malah sibuk di studio gitu. Peran coach tetap ada nggak pada saat kalian selama di Prancis dulu deh sampai ke final itu? Ya pastinya tetap ada ya, karena kita juga habis selesai match tuh pasti juga dari coach Andre juga sering juga dia langsung kadang juga langsung telepon dan evaluasi kita berdua mainnya kayak gimana, dan untuk besok juga lawan ini dia juga pasti evaluasi. Ya kok final itu bisa kalah ya? Final itu pas di Prancis faktor kekalahan di final? Faktor kalau dari saya sendiri, yang pertama kalau dari segi teknis dia dua-duanya keyboard, jadi suka keyboard. Dia dua-duanya keyboard nih, jadi suka lupa nih ngasihnya selalu ke backendnya padahal ya agak bingung. Terus yang kedua mungkin kalau dari segi non teknisnya, kalau dari saya sendiri ambisi juaranya di situ kayak terlalu menggebu-gebu, jadi nggak bisa kontrol, jadinya mau apa-apa tuh terlalu hati-hati gitu. Lo sebagai pelatih evaluasi di final apa yang terjadi Le? Iya, kalau pas di partai final kelihatan emang sering salah buang karena apa? Dua-duanya kan tangan kiri, jadi biasanya kan peran yang duduk di belakang adalah ngingetin
biasanya itu tangannya kiri dua-duanya jadi banyak kena forehand terus karena sebenarnya di overheadnya mereka terutama Chong Minjan itu nggak terlalu bagus ketimbang forehandnya karena forehandnya emang kenceng banget, dia spesial dan kalau di overheadnya nggak terlalu sebahaya forehandnya gitu. Dan itu lo kasih evaluasinya ke mereka. Iya, setelah main biasanya emang suka telepon buat evaluasi game atau besoknya sebelum main lawan siapa yang. Nah itu oke. Berarti di situ akhirnya cair berapa tuh menang? Mas Henry biasanya. Saya nggak tahu Mas Henry. Makanya gue sengaja gitu. Langsung kaget kan dari depannya. Karena gue juga biasa langsung dari beliau. Ya kan? Itu sesuai yang di situ tuh dipotong pajak ke situ. Di sananya apa emang ini terus nanti diproses gitu biasanya? Itu langsung cair nggak? Lo langsung bawa pulang duit? Enggak dong. Oh itu ntar nunggu. Berapa lama? Kurang lebih 2 bulan sih biasanya. Sampai 2 bulan. Oh jadi masih nunggu lagi nih. Kalau kita terakhir gua. Potongannya banyak banget. Hah? Katanya potongannya banyak sekali. Oh gitu? Ya nanti kita lihat lah ya. Tapi sekarang cairnya banyak juga. Cairnya nggak banyak. Potongannya lebih banyak. Potongannya banyak. Nah nanti biar itu dikulik sama Mas Henry rumah ya kan. Ada sih potongan-potongannya ternyata gitu. Karena kan dia nulis bulutnya. Belum potongan yang lain ya kan, potongan istri, potongan calon istri. Yang lain agak repot ya. Abis itu lu berangkatlah ke Swiss. Ya. Naik apa lo? Pesawat ya? Naik kereta juga kita. Naik kereta? Iya. Berapa jam? Naik kereta dari Swiss itu kita harus ke Paris dulu 1,5 jam. Dari situ kita pindah kereta yang antar kota. Itu nyari sendiri tuh tiket kereta. Nyari sendiri. Bawa koper gitu. Bawa koper. Iya masa bawa cewek? Dia bawa koper lah. Nggak ada Bawa asisten apa koper. gitu, asisten masuk. Oh ya belum ada nih seniornya. Oh lo pakai kereta? Pakai kereta. Jadi karena Berapa sih kereta dari Perancis ke sekitar Ke mana itu? berdua itu 5 jutaan. Swiss. 5 jutaan berdua. Berdua 5 juta. 5 jutaan. Waktu pesawat ke Orleans berapa? Ke Orleans itu 6 ya? 7. Dari Jakarta ke Paris. Oh Paris. 10 juta. 10 juta. 10 Satu juta. orang. Terus langsung jalan lagi naik. Naik kereta ini dulu, public transport dulu, kayak metro gitu. Itu pindah lagi ke yang buat ke kota, antar kota. Berarti udah habis lah 15 juta lah ya. Jadi ini namanya atlet backpacker. Backpacker. Atlet backpacker. Atlet backpacker. Ada pedungannya dia bekerja. Atlet juga ada backpacker. Iya, lo gak kangen jadi atlet. Terus naik kereta lah, Nah, ya kan? Nyampe langsung di tempatnya di Swiss. di Swiss. Nah, gue denger kan Swiss tuh mahal ya. Lu pasti gak di hotel lagi dong. Iya. Kan mahal, ya kan? Jadi lu Airbnb lagi. Airbnb lagi yang dekat hotel. Yang dekat hotel, yang dekat venue. Nah, yang di Prancis itu Airbnb-nya lu waktu itu sewa langsung yang memang seminggu. Karena lu yakin masuk final apa lu by day lu perpanjang? Enggak, langsung seminggu sampai hari Minggu. Cuman karena kita final dan kita mainnya terakhir matchnya, jadi kita extend deh sehari. Jadi lu kemarin kalaupun kalah duluan lu tetap di situ dulu. tetap di situ Karena dulu. lu udah sewa. Betul. Semalam berapa tuh Airbnb? Yang di mana, Bang? Yang di Orleans. Yang di Orleans itu lebih murah daripada dua negara yang lain. Yang di Swiss lebih mahal. Swiss sama Spain lebih mahal. Swiss langsung lu book sampai sobat weekend juga. Sobat weekend. Yakin tuh ya? Yakin gak? Bukan lu pengen nambah di Madrid ya? Lu yakin tuh? Yakin. Seminggu juga. Seminggu. Kalau di Swiss apartemen juga. Apartemen juga. Enak tempatnya. Tempatnya enak. Masaknya sama. Masaknya sama. Jadi kita di depannya venue itu ada Indomaret? enggak? Oh bukan. Ada supermarket. Jadi kita beli bahan masak di sana, kita masak di apartemen gitu. Kalau pengen tahu gua, lu beli apa nih? Masak apa lu? Kan beli. Iya makanya Nggak ada apa-apa kan. Enggak. Apa yang lo beli? Kita Ya. beli waktu itu Ayam. ya sayuran, habis itu kita beli ayam, Ya kita ampun. beli daging. Kayak salmon. kayak 2G lagi belanja ya. Iya, salmon. Iya. Kalau nggak ada yang tahu lu atlet. Astaga. Maaf itu tolong nggak usah dibahas. Pikiran aja dari gue soalnya lucu kan berdua jalan orang nggak tahu atlet kan, ih mesra banget belanja sayur, belanja salmon. Pasangan di luar pasangan. Jadi lu beli sayur, Beli sayur, beli salmon, beli buah, beli. Yang penting nutrisinya tetap Tapi terjaga. emang di Asia pun mereka beli dua gitu tuh kan. Iya. Jadi lu nggak milih ada apa fast food gitu kan lebih gampang. Lebih gampang, tapi kan nutrisi ke badannya nggak jauh lebih baik.
Atlet repacker. Lu apain tuh? Lu tumis, lu goreng, lu rebus? Siapa yang masak? Ya gantian. Biasanya sama Raja seringnya bikin sop. Ampun, keren banget. Dia bisa bikin sop. Bisa bikin sop. Gua ngegrill. Cute couple ya. Jadi lu bikin sop, lu ini saling komplain nggak nih? Garam kurang nih. Enggak, kita kan bawa test food, kita udah bawa garam, bawa totolnya sendiri. Sama mini gua dibekelin itu semua. Oh, udah dibekelin semua. Iya. Oke, berarti lu udah aman lah, berarti penginapan aman, makanan juga bisa aman di sana. Dan apa namanya? Kalau di sana gimana? KBRI juga welcome juga. KBRI di Swiss kita ketemu sama KBRI-nya, cuman jadi dia tuh ada support lunch sebenarnya kalau dari KBRI. Enak dong. Tapi buat orang pelatnas doang waktu itu. Ya wajar dong. Indonesia. Iya. Gua mah kalau gua orang kedutaan juga gua pikirannya sama orang gua yang dilaporin ini. Sama-sama atlet. Karena sama-sama atlet. Coba kita dengar penjelasannya dulu. Nah, tapi itu udah potong. next day-nya orang KBRI-nya langsung nyamperin gitu. Kita sebenarnya ada support makanan nih buat tim Indonesia, cuma kita nggak tahu kalau kalian itu nginepnya beda. Berarti kan yang salah kitanya. Kitanya nggak konfirmasi. Kita harusnya konfirmasi dong. Masa kita pengennya selalu dilayani? Jadi ternyata kalau lu terdaftar juga, lu ngomong bisa difasilitasi. Bisa difasilitasi. Akhirnya makan siang berikutnya lu langsung difasilitasi. Belum di situ. Oh belum. Next Next year. Oh masih next year. Masih next year. Oh see you next year. Liverpool juga nih see you next year. Tapi dia dikasih oleh-oleh. Oh dikasih oleh-oleh. Kasih apa? Coklat. Wah, atlet sekali. Tapi kan oleh-oleh dari Swiss pasti coklat dong. Pasti. Dan buat keluarga kan bisa buat keluarga kan. Oleh-oleh dari Swiss nih. Ada oleh-oleh dari Swiss juga. Ya. Oh, berarti di situ lu sampai semifinal ya? Sampai semifinal. Di situ lu ngalahin yang Malaysia kemarin ya? Ya. So what's happened in that semifinal? Karena lu satu-satunya yang bisa rubber sama si Arsenal itu, ya orang Inggris kan, orang Inggris itu kan. Yang lain kan termasuk Bakri terakhir cuma 2 game, walaupun dua-duanya ketat gitu, tapi lu sampai rubber gitu. Apakah memang faktor cedera lu yang akhirnya membuat lu nggak bisa sampai ke final, atau memang mereka punya strategi dan yang lebih siap? Mungkin sebenarnya sih saya juga berharap di Swiss itu juga bisa, waktu itu pengennya juga all final kan di All Indonesia di Swiss, cuman ini tim makan siang sama enggak nih ya? Kalau sampai tercapai. Iya, pengennya gitu. Nah waktu itu juga di set pertama juga kita juga udah bisa menang, dan sebenarnya dari segi permainan di lapangan tuh yang penting kan siapa yang siap itu bakalan dia yang menang kan. Nah waktu itu juga saya rasa juga sebenarnya kita juga nggak kalah, cuman di babak kedua awal Sabar waktu habis nge-match dia bilang tangan dia ketarik sakit, dia bilang gitu. Nah habis itu dari situ juga saya sendiri juga agak ngedown juga sih waktu itu, karena saya mungkin berambisi pengen menang banget, jadi pas dia bilang kayak gitu saya juga agak-agak langsung ngedown. Kesel apa ngedown? Lu kenapa sakitnya sekarang sih gitu? Tapi kan juga nggak ada yang mau juga kan cedera itu. Nah waktu itu jadi kayak gitu. Terus itu di set ketiga itu kita saya juga udah bilang Sabar main di depan aja, yang belakang gua yang main, waktu itu bilang gitu. Nah cuman dengan kondisi shuttlecock di Swiss kan agak berat ya, jadi waktu itu si pemain Inggrisnya mungkin dia tahu kalau Sabarnya sakit, jadi dia mainnya lop-lopan terus ke Sabar. Jadi saya juga bingung ini mau main gimana nih, mau maju susah, mau mundur juga susah. Jadi awal cedera Boy itu pas di semifinal. Di set kedua pas poin-poin nggak nonton. Kan dia minta semprot. Biasanya kalau gua yang semprot itu minta napas gitu. Oh dia beneran memar. Kalau ini beneran sampai memar dulu. Jadi ya gitu. Jadi di game ketiga coach game plannya nggak jalan, walaupun udah dibagi bahwa yang Reza di belakang, si Boy di depan aja gitu. Ya, karena kan emang kendalanya sakit gitu loh, nggak bisa karena nggak bisa buat switch juga agak susah, karena mereka coba buat tarik Boy ke belakang terus gitu, karena kalau
sebenarnya kalau Bonya lebih banyak di depan dengan game plan seperti set pertama bisa jalan, tapi dia udah karena mereka tahu si Sabar sakit, jadi gimana caranya buat Sabar lebih banyak di belakang gitu. Jadi emang agak sulit sebenarnya. Akhirnya lo terhenti di semifinal. Gimana komunikasi kalian pas terhenti terus cedera gitu kan, masih ada Spanyol gitu. Gimana obrolan kalian setelah kalah itu? Bener-bener setelah kalah, karena biasanya setelah kalah tuh otak belum tentu tokcer. Begitu udah besoknya baru bisa mikir tuh, tapi pada saat setelah kalah apa yang ada dalam pikiran kalian? Dan apa obrolan kalian? Udah bubar sampai sini, lanjut? Setelah kalah sih waktu itu bingungnya ini sih apa, mesen apa kita mau naik langsung kan kita langsung pulang ke langsung mau ke ini kan ke Spanyol kita. Jadi kita tuh waktu itu waktunya juga dikit untuk ke perjalanan ke Spanyol, jadi kita habis main mungkin packing, nah kita tuh langsung sekitar jam 2:30-3 pagi itu kita jalan ke stasiun tren. Langsung ke tren ya. Jadi waktu itu mungkin komunikasinya pas bengkak juga aja kaget pas lihat pada memar-memar kan, terus ya udah deh kita putusin nanti pas udah di Spain aja, soalnya kan tiket pulang kita dari Spain kan, nanti gimana-gimananya lihat di Spain gitu. Jadi ketika udah pulang selesai tanding langsung packing jam 6 pagi harus sudah flight, soalnya itu flight yang paling murah. Itu flight paling murah tuh. Itu paling murah. Jam 6 pagi. Tapi kalau lo final berarti besoknya. Nah, 1 hari. Iya, Ini karena ini berarti lo harus kejar yang pagi. Harus kejar. Itu udah kalau udah final mah kan maksudnya udah ada duit balik gitu buat beli tiketnya next day-nya. Jadi aman. Nah, kebetulan kalah, jadi ya udah kita harus ke mana? Harus Cara paling cepat yang paling murah. Yang paling cepat yang paling murah, karena kita udah booking juga yang itu. Nah, sedangkan di Swiss itu kan ininya mahal kan. Uber kan mahal banget tuh dari jadi kita mau harus pakai tram. Pakai tram itu kita dapat Basel card dan itu gratis, Bang. Cuma ada jam 3 pagi tramnya. Tram ada jam 3 pagi, yang bus ke airport ada aja jam 5 pagi. Nah, jadi kita mau nggak mau tuh posisi 3 derajat tuh 3 derajat kita kedinginan, hujan di halte, kita belum tidur, belum apa, kita nunggu aja selesai main, udah bau sakit kan, aduh itu udah mixed feeling. Makanya kita nunggu naik tram, terus kita hujan-hujanan, nunggu bus lagi, jam 5 baru ada bus, baru kita bisa. Itu bawa koper gede tuh? Bawa Gua pikir, gua waktu di Jepang bisa dikirim dari hotel ini transfer. Iya, ini nggak ada. CNE itu nggak ada. Nggak, maksudnya itu lain-lain.